baginda. Apa jawaban beliau? Kalami, itu kalamku. Semenjak saat itu Imam Ibn Arabi yang ahli hadis tidak berani lagi berkata Yahya bin Mu'adz ar-Razi, tapi selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut ahli hadis ini disebut hadis palsu, tapi bagi ahli rohani mereka punya istilah sendiri, mereka punya adab sendiri. Ini juga disebut dengan hadis ruhiyah atau hadis manamiyah. Bukan hadis Nabi, tapi cukup disebut hadis ruhiyah, hadis lewat alam. Perbedaannya antara makrifat iblis dengan makrifat Muhammadi, apa bedanya? Adab. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Musa, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Kenapa? Jawabannya, tidaklah aku lakukan itu min amri, dari perintahku. Apa susahnya langsung mengatakan ini min amrillah, ini urusan Allah, ini perintah Allah. Bi adab al-Muhammadi al-Khidri, ma'rifat Sayyidina Al-Khidir mengatakan itu bukan urusanku, itu bukan kehendakku, tapi juga tidak disebut kehendak Allah. Nah, tidak boleh, haram secara hakikat menisbatkan keburukan kepadanya. Indik namanya. Adabnya Nabi Muhammad apa? Tidak menyebut keburukan dari Allah, meskipun segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ahli hakikat nggak ada batalin syariat sama sekali. Satu jengkal pun mereka tidak pernah meninggalkan syariat. Karena untuk sampai kepada hakikat mesti bersyariat. Allah sembunyikan hakikat itu dalam zahirnya syariat. Nggak mungkin dipisah-pisah. Tapi al-asal haqiqah wal far'u syariah. Begitu kata Imam Zarruq, dan itu sahih. Asal pokoknya hakikat cabangnya. Kita tidak boleh mensucikan, mengkultuskan orang soleh, sebagaimana kita tidak boleh menghina orang-orang yang bermaksiat karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Tapi sudah ada bocorannya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Kata ulama kita, orang yang menyakiti wali-wali Allah, su'ul khatimah, itulah perang Allah untuknya. Karena kita juga nggak merasa suci kok. Ilmu yang kita kaji ilmu aulia, kita belum tentu wali di sisi Allah. Orang lupa takdir itu nggak ada urusannya dengan tidak kerja. Makanya Imam Ghazali berulang-ulang mengatakan, diulang lagi di kitab ini, dan yang paling kenceng itu di kitab Ihya. Kata beliau, tidak ada hubungannya malas dengan tawakal. Kenapa nggak kerja, bro? Insyaallah ya, Allah sudah menakdirkan rezeki kita hari ini. Bilang aja ente malas. Ada orang-orang yang begitu sampai hari ini. Kita ini kenapa lelah mencari rezeki? Karena hati bersama rezekinya. Orangnya bekerja sama-sama, berangkat sama, dagangnya sama. Tidaknya ini dikejar, ini mengejar. Jadi tidak ada alasan iman kepada takdir lalu tidak bekerja, tidak beramal. Kalau Allah sudah tentukan, untuk apa berdoa? Berdoa nggak ada urusannya sama takdir. Berdoa itu urusannya munajat hamba. Kalam Imam Ghazali. Kita ini zahirnya berusaha, batinnya dalam kudrat iradat. Sahabat bertanya di Imam Bukhari, ya Rasulullah, kalau betul semua orang sudah ditentukan surga nerakanya, apa jawaban Nabi? Kalian beramal saja, jangan pikirkan ilmu Allah. Karena memikirkan ilmu Allah bagian dari memikirkan sifat dan zat Allah, dan itu terlarang. Yang engkau pikirkan itu cukup ilmu makhluk, jangan ilmu Allah. Maka Nabi mengatakan masing-masing kamu akan dimudahkan jika ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Penentu kalian adalah akhir penutup amal kalian, karena orang di akhir hayatnya akan terbuka jati dirinya. Apabila seseorang di kolbunya dulu ada ketidakikhlasan, ada noda-noda yang dia tumpuk, dia sembunyikan, jika dia hendak sakaratul maut, itu noda Allah tumpah ruahkan keluar. Tapi jika yang dia simpan nur dan kemudian mati husnul khatimah. Jasad ini perangkat, yang mengendalikan adalah raja, rajanya kolbu.
si raja ini di dalam struktur dia memerintah ada lagi rajanya, ada raja di atas raja, itulah fuad. Si fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah, sebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi fuad, dia punya pendirian. Maka ilmu itu ada di fuad. Sesungguhnya sama basar fuad, semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fuad ini yang membuat keputusan di dalam kolbu. Tapi si fuad bisa memutuskan karena ada otaknya fuad. Otak dari otaknya kolbu disebut lub. Lub itu inti. Orang-orang yang mempunyai spirit ini disebut ulul albab. Dan ini lebih tinggi dari profesor, tinggi dari filsuf. Dia berbicara jauh. Apa yang mesti kita kenali dari Rasulullah? Beliau mengatakan, ana Muhammad, aku nama jasadku Muhammad. Ana Ahmad, aku ruhku bernama Ahmad. Ana Aqib, aku tugas kerasulanku, kenabianku Aqib, penutup semua rasul dan nabi. Ana Mahi, aku pembawa syariat risalah, menghapus semua risalah terdahulu. Maka sebanyak apa kita kenal namanya, sebanyak itulah kita kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua nama itu yang paling inti adalah Muhammad Habibullah, Ahmad Ruhullah. Nabi Muhammad itu Habibullah, ruhnya adalah hembusan dari Allah. Dari hembusan itulah ruh kita ada. Jika benar kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti disebut namanya mata berbinar. Jika disebut namanya dada kita bergetar. Karena setiap kekasih pasti rindu kepada kekasihnya. Jeritlah kepada Allah, ya Allah, betapa kerasnya hatiku disebut nama kekasihku. Kekasih engkau, kekasih alam semesta, Habibullah, Habibur Rahman. Tapi hati kami tidak juga bergetar. Maka istighfar kita bukan istighfar dari dosa fisik. Istighfar, ya Allah, ternyata hatiku, jiwaku, ruhku tidak kenal kepada Bapak ruhku, baginda Rasul. Al-Quran turun dari sananya sudah bahasa Arab, bahasa langit, bahasa Lauh Mahfuz, bahasa surga, bahasa para malaikat, itu bahasa Arab yang murni. Bahkan Allah pun berkalam-kalam dengan hambanya dengan bahasa Arab. Dalilnya apa? Allah turunkan di arasnya surat Al-Fatihah. Jadi salah satu oleh Nabi ketika beliau diangkat Mi'raj, Allah langsung turunkan surah Al-Fatihah. Dialog Nabi dengan Allah. Al-Fatihah adalah ayat arsy, ayat yang turun di arsy Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibawa. Oleh karena itu salat hanya sah dengan Al-Fatihah. Hadis Bukhari dan Muslim. Mau imam makmum sama, namun adabnya imam dahulu baca baru kita baca. Kenapa? Karena munajat dialog ini tidak bisa diwakilkan kepada dialog arsiyah, ayat arsiyah, surat Al-Fatihah. Oleh karena itu membaca ayat-ayat yang ada di Al-Fatihah, 7 ayatnya wajib secara mutlak, membuat salat menjadi sah atau salat menjadi tidak sah. Guru-guru kami yang ahli ma'rifat mengkalamkan kepada kami, apakah salawat Allah kepada hambanya? Maka beliau mengatakan, salawatullah ala abdihi suratul Fatihah. Salawat Allah kepada hambanya adalah turunnya surat Al-Fatihah. Salawat artinya turunnya rahmat. Dialog yang ada dalam Al-Fatihah membuat rahmat turun kepada pembacanya. Oleh karena itu, orang yang disebut membaca Al-Quran, orang yang mengumpulkan batinnya dan zahirnya dalam satu lafaz. Kumpulkan ingatan dengan kolbu. Dari kolbulah kita membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah dengan zikir kita jadi cinta Allah, Allah jadi cinta kita? Apakah dengan salawat kita dapat cinta Rasulullah? Cinta Allah dulu baru berzikir, cinta Rasulullah dulu baru bersalawat, berilmu dulu baru katakan dan amalkan. Jangan dibalik, beramal dulu baru berilmu, itu tidak tepat. Pelajari dulu siapa yang engkau sebut,
baru sebut namanya. Maka ringanlah menyebut namanya. Mau 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 70.000 ringan. Tapi kalau belum kenal namanya 33 pun terasa berat. Kalau sudah cinta, jangankan duit 50.000. Kalau kita punya 5M pun kita kasih. Tapi kalau belum kenal, traktir 5.000 pun kita berat. Itu baru makhluk, apalagi kau. Karena kenal pasti cinta. Udah cinta baru berkata-kata dan beramal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap kali menyebut nama Allah, badannya langsung bergetar. Dia tidak sanggup mengeraskan suaranya. Maka dikenallah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zikirnya lembut, zikir yang sir yang lembut, karena dia kenal siapa yang dia sebut. Tapi Abu Bakar ditanya, apa yang disebut ma'rifat, mengenal Allah? Jawaban beliau, ketika engkau mengaku, semakin mengenalnya, semakin engkau mengaku bahwa pengetahuanmu tidak ada apa-apa. Ini baru paham tauhid pembagian sekian, baru paham sifat 20, dah merasa alim. Belum, itu belum. Bahkan satu huruf pun itu ada nama, ada makna di dalamnya. Kita baca al-lafaz Allah, alif di situ sudah ada maknanya. Jika tidak ada maknanya, kenapa Allah mengatakan alif lam mim? Karena satu alif ada makna. Itulah perbedaan kitab suci ini dengan kitab suci yang